Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa syahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat fadillah rahimakumullah. Ketika kita mendengar nama Nabi Nuh alaihi salam, pikiran banyak umat Islam mungkin langsung terarah pada mukjizatnya yang luar biasa berupa bahtera dan banjir besar yang merupakan manifestasi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimanakah kisah azab yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi ketiga dalam daftar 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkap beliau adalah Nuh bin Lamik bin Matwashalah bin Shits bin Adam alaihi salam. Menurut Ibnu Katsir, dalam bukunya yang berjudul Kisah Para Nabi, para ulama memperkirakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam dilahirkan 126 tahun setelah Nabi Adam alaihi salam meninggal. Namun, beberapa sumber kitab kuno lainnya menyatakan bahwa jarak waktu antara keduanya adalah 146 tahun. Kisah penyimpangan kaum Nabi Nuh alaihi salam dimulai ketika Wad, seorang individu saleh yang sangat dicintai oleh masyarakatnya, meninggal dunia. Kematian Wad ini menimbulkan duka yang mendalam di hati masyarakat, dan mereka meratapinya dengan sangat sedih. Di tengah-tengah kesedihan ini, iblis mengambil kesempatan dengan mengubah bentuknya menjadi manusia dan berkata, "Saya memahami betapa dalamnya rasa duka kalian atas kepergian orang ini. Bagaimana jika saya menciptakan sebuah gambar yang mirip dengannya, sehingga gambar tersebut dapat selalu berada di tengah-tengah pertemuan kalian, dan kalian dapat selalu mengenangnya?" Mereka pun menjawab, "Ya." Setelah itu, iblis menciptakan gambar yang sangat mirip dengan wajah Wad. Ia juga menciptakan patung yang mirip dengan Wad dan menempatkannya di rumah masing-masing kelompok tersebut. Mereka kemudian terus mengenang Wad, dan hal ini diturunkan kepada generasi berikutnya, sehingga patung tersebut akhirnya menjadi Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kebingungan dan kesesatan yang melanda kaum tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengambil langkah tegas dengan mengutus seorang hambanya yang bernama Nuh. Nuh bukanlah sembarang hamba, melainkan rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing penduduk bumi. Nabi Nuh alaihi salam memiliki misi yang jelas, yaitu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 59 dikatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu sekalian selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu sekalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab yang besar." Namun, perjuangan Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa kaumnya kembali ke jalan yang benar ini tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, mereka semakin terperosok dalam kesesatan dan kesombongan. Mereka semakin giat dalam penyembahan berhala, mengejek Nabi Nuh alaihi salam dan ajarannya, dan bahkan berani berbuat jahat kepada pengikut-pengikut beliau yang telah beriman. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya merupakan perjalanan spiritual yang panjang dan penuh tantangan. Surah Al-Ankabut ayat 14 menjelaskan bahwa beliau berdakwah selama 950 tahun. Artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Kaum tersebut memiliki tradisi yang kuat untuk mewariskan penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Nuh alaihi salam kepada generasi berikutnya. Tradisi ini terus berlangsung selama berabad-abad. Namun, seiring berjalannya waktu, Nabi Nuh alaihi salam akhirnya mencapai titik di mana beliau merasa putus asa untuk berdakwah kepada kaumnya yang telah terjerumus dalam kesesatan dan kezaliman. Beliau menyadari bahwa tidak ada lagi harapan untuk menemukan kebaikan atau kemaslahatan di dalam diri mereka.
Nabi Nuh alaihi salam menyadari bahwa kaumnya telah melampaui batas dan berperilaku tidak wajar. Berbagai metode dan pendekatan dakwah yang telah beliau coba ternyata tidak membuahkan hasil, kecuali hanya pada sekelompok kecil orang. Dalam keadaan tersebut, Nabi Nuh alaihi salam mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh sebab itu, adakanlah suatu keputusan antara diriku dan mereka. Lalu selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan diriku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117 hingga 118. Menanggapi doa Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan beliau dan orang-orang mukmin untuk membuat bahtera yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 37, artinya, "Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Setelah bahtera tersebut rampung, seluruh umat Nabi Nuh alaihi salam dan berbagai jenis binatang yang berpasang-pasangan diperintahkan untuk naik ke dalam bahtera tersebut. Tak lama kemudian, bumi pun memuntahkan air dalam jumlah yang sangat besar hingga memenuhi seluruh permukaan bumi, termasuk selokan-selokan, jalan-jalan, dan bahkan puncak gunung-gunung. Seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tidak beriman tenggelam, meski mereka telah mencoba menyelamatkan diri dengan naik ke gunung tertinggi. Bahkan, anak dan istri Nabi Nuh alaihi salam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga ikut tenggelam dalam banjir tersebut. Menurut Ibnu Ishaq, banjir tersebut berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 26 hari sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk turun dari bahtera tersebut. Setelah air surut, semua yang selamat dari banjir tersebut turun dari bahtera dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam kemudian mengambil inisiatif untuk menyembelih beberapa binatang yang halal sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisyawab. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang kurang berkenan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.